Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan kisah dari Datuk Abulung, sang waliullah dari Kalimantan Selatan. Siapakah sosok beliau sebenarnya? Apa saja keistimewaan yang beliau miliki? Dan benarkah ajaran beliau seperti paham Syekh Siti Jenar? Untuk mengetahui jawabannya, simak pembahasan kali ini hingga akhir. Tanah Banjar adalah sebuah negeri yang lahir dari air, tumbuh bersama sungai, dan hidup dalam nafas spiritual yang panjang. Di wilayah inilah alam dan manusia menjalin hubungan yang begitu dekat. Sungai menjadi jalan kehidupan, rawa menjadi sumber penghidupan, dan hutan menjadi ruang perenungan. Namun di balik bentang alamnya yang khas itu, Tanah Banjar menyimpan sesuatu yang jauh lebih dalam, sebuah tradisi keilmuan dan spiritualitas Islam yang berurat berakar sejak berabad-abad silam. Sejak Islam pertama kali bersemi di Tanah Banjar, agama ini tidak datang sebagai sesuatu yang asing atau memaksa. Ia tumbuh perlahan, menyatu dengan denyut kehidupan masyarakat, dibawa oleh para ulama dan pendakwah yang mengedepankan hikmah, kesabaran, dan keteladanan. Islam Banjar bukan Islam yang keras, melainkan Islam yang berakar kuat pada tauhid, akhlak, dan tasawuf. Aliran Sungai Barito, Martapura, Negara, dan anak-anak sungainya tidak hanya menjadi jalur perdagangan dan mobilitas, tetapi juga menjadi urat nadi penyebaran ilmu agama. Di sepanjang aliran sungai itu berdiri masjid-masjid tua, surau-surau kecil, dan langgar-langgar yang menjadi pusat pengajian. Dari tempat-tempat inilah ayat-ayat Al-Quran dilantunkan, kitab-kitab kuning dipelajari, dan akhlak Islam ditanamkan dalam jiwa masyarakat. Ketika Kesultanan Banjar berdiri dan Islam ditetapkan sebagai agama kerajaan, dakwah Islam memasuki fase yang lebih terstruktur. Para sultan memposisikan diri bukan sekedar sebagai penguasa politik, tetapi juga sebagai pelindung agama. Ulama diberi ruang untuk mengajar, menulis, dan membimbing umat. Tradisi keilmuan pun berkembang pesat, membentuk suatu ekosistem intelektual yang melahirkan ulama-ulama besar dengan pengaruh yang luas. Dalam sejarah Banjar, ilmu tidak pernah dipisahkan dari adab dan akhlak. Seorang alim bukan hanya diukur dari keluasan pengetahuannya, tetapi juga dari kesalehan pribadinya, kerendahan hatinya, serta kedekatannya dengan masyarakat. Ulama Banjar hidup di tengah rakyat, merasakan penderitaan mereka, dan membimbing mereka dengan bahasa yang mudah dipahami. Maka tidak mengherankan jika Tanah Banjar kemudian dikenal sebagai tanahnya para wali. Sebuah sebutan yang lahir dari pengalaman kolektif masyarakat yang menyaksikan kehidupan para ulama yang zuhud, penuh karomah, dan ikhlas dalam pengabdian. Di berbagai sudut Tanah Banjar, makam-makam para datu dan ulama menjadi tempat ziarah, bukan untuk dipuja, tetapi untuk diambil berkah ilmu dan keteladanan hidupnya. Tokoh-tokoh seperti Syekh Hatib Dayyan, atau yang dikenal sebagai pengajar Islam pertama di lingkungan Kerajaan Banjar, menjadi fondasi awal akidah masyarakat. Melalui beliau, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ditanamkan secara kokoh, sehingga menjadi benteng keimanan masyarakat Banjar dalam menghadapi berbagai pengaruh luar. Dari fondasi inilah kemudian tumbuh generasi ulama besar yang menjadikan Banjar sebagai salah satu pusat keilmuan Islam di wilayah Kalimantan. Seiring berjalannya waktu, Tanah Banjar melahirkan ulama-ulama yang tidak hanya belajar di Nusantara, tetapi juga menuntut ilmu hingga ke Tanah Haram. Mereka kembali membawa ilmu fikih, tauhid, dan tasawuf, lalu mengajarkannya kepada masyarakat dengan metode yang sesuai dengan kondisi setempat. Di antara mereka ada yang menulis kitab, ada yang mendirikan majelis ilmu, dan ada pula yang menjadi penasihat sultan. Nama-nama besar seperti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Datu Kalampayan, dan Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, Datu Nafis, menjadi bukti betapa suburnya tradisi intelektual Banjar. Karya-karya mereka dipelajari lintas generasi dan wilayah, bahkan hingga keluar Kalimantan. Kitab-kitab tersebut tidak hanya membahas hukum dan akidah, tetapi juga menyentuh persoalan tasawuf dan penyucian jiwa. Namun, di balik keteguhan syariat yang dijaga para ulama Banjar, tumbuh pula tradisi tasawuf yang mendalam.
Tasawuf di Tanah Banjar bukanlah tasawuf yang menjauh dari masyarakat, melainkan tasawuf yang hidup bersama rakyat. Ia mengajarkan kesabaran dalam menghadapi alam yang keras, ketawakalan dalam menghadapi ketidakpastian hidup, serta keikhlasan dalam menerima takdir. Sebagaimana tanah-tanah lain yang menjadi pusat spiritualitas, Tanah Banjar juga menjadi arena perjumpaan dan pertarungan pemikiran. Di satu sisi, syariat harus dijaga agar tetap lurus dan menjadi pegangan bersama. Di sisi lain, hakikat dan makrifat terus tumbuh sebagai pencarian batin bagi mereka yang haus akan kedekatan dengan Allah. Ketegangan antara dua wilayah inilah yang seringkali melahirkan perdebatan, bahkan konflik. Sejarah Islam mencatat bahwa hampir di setiap zaman dan tempat, tokoh-tokoh tasawuf tingkat tinggi kerap menghadapi penolakan dan kesalahpahaman. Ungkapan-ungkapan spiritual yang lahir dari pengalaman batin seringkali disalahartikan secara lahiriah. Hal yang sama juga terjadi di Tanah Banjar, sebuah tanah yang meskipun subur dengan ilmu, tetap harus menjaga keseimbangan antara keselamatan akidah umat dan kebebasan pencarian spiritual individu. Dalam lanskap sejarah dan spiritual yang kompleks inilah, muncul sosok yang kelak menjadi salah satu figur paling kontroversial dalam sejarah Islam Banjar. Seorang ulama yang ilmunya dalam, pengembaraannya panjang, dan ajarannya menembus batas pemahaman zamannya. Sosok yang oleh sebagian orang dipandang sebagai wali Allah, namun oleh sebagian lainnya dianggap membawa ajaran yang berbahaya bagi masyarakat awam. Sosok itu adalah Syekh Abdul Hamid Abulung Al-Banjari, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Datu Abulung. Syekh Abdul Hamid Abulung Al-Banjari, atau yang lebih dikenal oleh masyarakat Banjar dengan sebutan Datu Abulung, ia merupakan salah satu tokoh ulama yang paling kontroversial dan berpengaruh dalam sejarah keagamaan Kalimantan Selatan. Nama beliau hingga kini masih sering diperbincangkan, tidak hanya karena kedalaman ilmunya dalam bidang tasawuf dan hakikat, tetapi juga karena ajaran-ajarannya yang dianggap mengguncang tatanan pemahaman keagamaan masyarakat pada masanya. Datu Abulung dikenal sebagai seorang ulama yang membawa dan mengajarkan paham wahdatul wujud, sebuah konsep tasawuf tingkat tinggi yang menekankan kesatuan wujud antara hamba dan Tuhan dalam makna spiritual dan hakikat. Paham ini, meskipun memiliki akar kuat dalam tradisi tasawuf Islam klasik, menimbulkan polemik besar di tengah masyarakat Banjar abad ke-18, yang mayoritas masih berada pada tahap pemahaman syariat dan tauhid dasar. Akibat ajaran tersebut, Datu Abulung akhirnya dijatuhi hukuman mati atas keputusan Sultan Tahmidillah, dengan pertimbangan dan fatwa dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang saat itu beliau menjabat sebagai Mufti Besar Kesultanan Banjar. Peristiwa ini menjadi salah satu catatan paling dramatis dalam sejarah keilmuan Islam di Kalimantan Selatan. Sejarah hidup Abdul Hamid mirip dengan versi cerita Syekh Siti Jenar, yang ajarannya juga dianggap meresahkan masyarakat, sehingga dirinya harus dilenyapkan. Pihak Kerajaan Banjar sesudah mendengar berbagai laporan tentang ajaran Syekh Abdul Hamid yang meresahkan, sehingga perlu untuk memanggil dan menguji kebenaran ilmu yang diyakininya. Panggilan yang disampaikan kepadanya dijawab persis seperti jawaban yang dikemukakan oleh Syekh Siti Jenar. Namun pada akhirnya Abdul Hamid mau menghadap Sultan, yang pada akhirnya oleh pihak kerajaan ia divonis hukuman dimasukkan dalam kerangkeng besi dan ditenggelamkan ke sungai. Namun ia tidak mati, bahkan menurut cerita selama dalam kurungannya tersebut ia sempat memberikan pelajaran kepada 10 orang yang dikenal sebagai orang 10. Kematian Abdul Hamid menurut versi yang beredar adalah dipenggal leher oleh senjatanya sendiri, sebagaimana wasiat yang disampaikannya pada Sultan Banjar, dan pada cucuran darahnya kemudian membentuk tulisan kalimat Tauhid La Ilaha Illallah. Menurut Ahmad Basuni, keputusan menghukum mati Abdul Hamid Abulung tersebut didasarkan fatwa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ia mengatakan bahwa ajaran tasawuf yang diajarkan Syekh Abdul Hamid Abulung kepada orang awam dapat menyesatkan akidah, membawa kepada syirik dan merusak kehidupan beragama. Namun menurut tulisan dan wawancara penulis dengan Abu Daudi, penulis buku Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Tuan Haji Besar, bahwa keputusan hukum bunuh terhadap Syekh Abdul Hamid Abulung bukanlah keputusan atau restu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, sebagaimana pendapat dari sebagian orang, sehingga kata mereka lantaran peristiwa hukum bunuh atau mati terhadap diri Syekh Abdul Hamid itu, mengakibatkan terjadinya hubungan yang tidak sehat di antara kedua keluarga tersebut, yang sampai sekarang katanya masih dirasakan oleh zuriat dari kedua belah pihak. Pendapat yang demikian sama sekali tidak benar. Meskipun Sultan melibatkan Syekh Muhammad Arsyad untuk dimintai pendapat, namun Syekh Muhammad Arsyad tetap mengembalikannya kepada kerajaan dan menasihatkan agar dapat diselesaikan secara seksama dan bijaksana. Dalam sejarah pemikiran keagamaan di Kalimantan Selatan pada abad ke-18,
dikenal 3 tokoh ulama besar yang namanya masyhur dan berpengaruh luas di tengah masyarakat, yaitu Syekh Abdul Hamid, atau yang dikenal dengan sebutan Datu Abulung, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau yang dikenal sebagai Datu Kalampayan, dan Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Al-Husain, atau yang dikenal dengan Datu Nafis. Ketiga tokoh ini hidup pada masa yang relatif berdekatan, namun memiliki cara pemikiran dan pendekatan keagamaan yang berbeda-beda. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lebih dikenal sebagai ulama fikih dan syariat, sementara Syekh Muhammad Nafis dikenal sebagai tokoh tasawuf yang menulis kitab Ad-Durrun Nafis. Adapun Syekh Abdul Hamid Abulung menempati posisi yang paling kontroversial karena penekanannya yang sangat kuat pada ilmu hakikat dan makrifat. Pada masa pemerintahan Sultan Tahilullah, Syekh Abdul Hamid Abulung yang masih muda bersama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari diberangkatkan ke Makkah Al-Mukarramah untuk menuntut ilmu agama. Namun, sejarah tidak mencatat secara rinci berapa lama Syekh Abdul Hamid menetap di Tanah Suci, kepada siapa saja beliau berguru, serta cabang-cabang ilmu apa saja yang beliau dalami. Begitu pula waktu kepulangannya ke Tanah Banjar tidak diketahui secara pasti. Setelah kembali dari Makkah, Syekh Abdul Hamid Abulung mulai mengajarkan ilmu-ilmu yang diperolehnya kepada masyarakat. Namun hingga kini, belum ditemukan catatan sejarah tertulis yang secara lengkap membahas riwayat hidup beliau. Informasi tentang Datu Abulung lebih banyak bersumber dari hikayat lisan, penuturan para tokoh masyarakat, ulama, dan cerita turun-temurun dari generasi ke generasi. Gelar Datu Abulung sendiri berasal dari nama tempat beliau tinggal dan dimakamkan, yaitu di Desa Abulung Martapura. Hingga kini, makam beliau masih diziarahi oleh sebagian masyarakat, sebagai bentuk penghormatan terhadap sosok yang dianggap memiliki kedalaman spiritual luar biasa. Tidak terdapat catatan yang jelas mengenai asal-usul Syekh Abdul Hamid Abulung, baik mengenai tempat dan tahun kelahirannya, silsilah keturunan dari pihak ayah maupun ibu, ataupun lingkungan tempat beliau dibesarkan. Tidak diketahui pula secara pasti di mana beliau menetap dalam waktu lama, di mana majelis pengajiannya berlangsung, siapa saja murid-murid beliau, serta kitab-kitab apa yang beliau pelajari dan ajarkan. Menurut salah satu hikayat yang berkembang di masyarakat, Datu Abulung adalah orang Buana, yakni sebutan bagi penduduk asli Banjar. Namun, tidak diketahui secara jelas berasal dari kampung mana dan dari keturunan siapa. Ketidakjelasan ini diyakini karena beliau merupakan seorang pengembara. Konon, sejak usia muda ia telah meninggalkan kampung halaman dan orang tuanya untuk berkelana mencari ilmu dan pengalaman spiritual. Sifat pengembaraan inilah yang turut membentuk karakter dan corak pemikiran beliau, terutama dalam bidang tasawuf dan ilmu hakikat. Syekh Abdul Hamid Abulung dikenal sebagai sosok yang memiliki ilmu tasawuf dan hakikat pada tingkatan yang sangat tinggi. Namun, ajaran-ajaran beliau seringkali sulit dipahami oleh masyarakat awam, yang belum mendalami tahapan ilmu tauhid, syariat, tarekat, dan hakikat. Akibatnya, banyak orang merasa kebingungan, bahkan menilai ajaran beliau sebagai sesuatu yang menyimpang. Di antara ajaran yang paling terkenal dan kontroversial dari Datu Abulung adalah pernyataannya, "Tiada yang maujud hanya Dia. Tiada yang maujud selainnya. Tiada aku melainkan Dia. Dia adalah aku dan aku adalah Dia." Selain itu, beliau juga mengajarkan bahwa syariat yang selama ini dipahami dan diamalkan oleh masyarakat hanyalah kulit, belum sampai kepada isi atau hakikat. Menurut beliau, pemahaman umum tentang tauhid, bahwa Allah adalah Khalik dan selainnya adalah makhluk, serta tiada sekutu baginya, baru berada pada tahap lahiriah, belum mencapai kedalaman makrifat. Pandangan ini sangat bertentangan dengan pemahaman mayoritas masyarakat Banjar pada masa itu, yang masih berpegang kuat pada ajaran syariat. Karena disampaikan kepada masyarakat awam tanpa tahapan yang sistematis, ajaran tersebut dianggap berbahaya dan berpotensi menyesatkan. Ajaran Datu Abulung tidak muncul tanpa dasar. Pemikirannya diyakini mendapat pengaruh kuat dari tokoh-tokoh besar tasawuf klasik seperti Abu Yazid Al-Bustami dan Husain bin Mansur Al-Halaj, yang dikenal dengan ungkapan-ungkapan ekstatis dalam pengalaman spiritual mereka. Paham Wahdatul Wujud ini kemudian berkembang dan memasuki wilayah Nusantara melalui tokoh-tokoh seperti Syekh Hamzah Fansuri dan Syekh Syamsuddin As-Sumatrani di Sumatera, serta Syekh Siti Jenar di Pulau Jawa. Dalam konteks inilah ajaran Datu Abulung dapat dipahami sebagai bagian dari arus besar tasawuf falsafi yang pernah berkembang di dunia Islam dan Nusantara. Hikayat Datu Abulung hingga kini tetap menjadi bagian penting dari khazanah sejarah dan spiritual masyarakat Banjar,
sekaligus menjadi pelajaran tentang pentingnya kebijaksanaan dalam menyampaikan ilmu, terutama ilmu-ilmu tingkat tinggi, agar tidak menimbulkan keguncangan akidah di tengah masyarakat awam. Menurut cerita yang berkembang dalam berbagai hikayat lisan, perjalanan Syekh Abdul Hamid Abulung ke Tanah Haram memiliki corak yang berbeda, dibandingkan dengan kebanyakan penuntut ilmu dari Nusantara pada masa itu. Jika para tolabah atau penuntut ilmu umumnya menetap di satu atau dua majelis tertentu, berguru secara formal kepada para syekh yang bermukim di Makkah atau Madinah, maka Abdul Hamid justru menempuh jalan yang tidak lazim. Setibanya di Tanah Haram, ia dikisahkan tidak menetap dalam satu majelis pengajian tertentu, tidak pula dikenal sebagai murid tetap dari seorang syekh tertentu. Ia tidak berbaur secara khusus dengan rombongan tolabah Nusantara lainnya, yang umumnya belajar secara sistematis. Sebaliknya, Abdul Hamid memilih untuk berjalan, berkelana, dan mengembara, mendatangi berbagai pengajian, majelis mudzakarah, serta perkumpulan-perkumpulan keagamaan yang ditemuinya di berbagai tempat. Dalam pengembaraannya itu, ia hadir di banyak forum diskusi keagamaan, baik yang bersifat resmi maupun tidak resmi. Ia mendengarkan, mengamati, dan berdialog dengan siapa saja yang ditemuinya, ulama, penuntut ilmu, maupun masyarakat biasa. Cara belajar seperti ini menunjukkan bahwa Abdul Hamid tidak hanya mencari ilmu secara tekstual, tetapi juga ingin memahami hakikat pemahaman keagamaan manusia dari berbagai latar belakang. Hal yang paling menonjol dari perjalanan intelektual Abdul Hamid di Tanah Haram, adalah kebiasaannya mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang bersifat filosofis dan tasawuf kepada siapa saja yang ditemuinya. Dimanapun ia berada, baik dalam pengajian maupun dalam pertemuan biasa, ia sering bertanya, "Siapakah Tuhan Allah itu? Di manakah Tuhan Allah itu? Apakah perbedaan antara manusia dengan Tuhan Allah?" Pertanyaan-pertanyaan ini hampir selalu menjadi pembuka dialognya dengan orang-orang yang ia temui. Bagi sebagian orang, pertanyaan tersebut terdengar sederhana, namun bagi yang lain, terutama mereka yang belum mendalami ilmu tauhid dan tasawuf, pertanyaan itu terasa berat, bahkan membingungkan. Dari sinilah tampak bahwa Abdul Hamid sejak awal memang lebih tertarik pada pencarian makna terdalam tentang ketuhanan, bukan sekedar pada aspek hukum dan ritual lahiriah. Hingga kini, tidak ditemukan catatan tertulis yang menyebutkan secara jelas siapa saja guru-guru Syekh Abdul Hamid Abulung, atau kepada siapa beliau secara resmi berguru. Tidak pula diketahui kitab-kitab tertentu yang secara khusus beliau pelajari selama berada di Tanah Haram. Hal ini sangat berbeda dengan tokoh-tokoh sezamannya seperti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Syekh Muhammad Nafis, yang riwayat pendidikannya tercatat dengan cukup jelas dalam berbagai sumber sejarah. Ketiadaan catatan ini semakin menguatkan anggapan, bahwa Abdul Hamid menempuh jalan keilmuan yang bersifat individual dan kontemplatif, lebih menekankan pencarian batiniah daripada sistem pendidikan formal. Ia seolah menjadikan seluruh perjalanannya sebagai madrasah, dan setiap perjumpaan sebagai sarana belajar. Sebaliknya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Syekh Muhammad Nafis, mereka dikenal menuntut ilmu secara terstruktur dan berguru kepada banyak ulama besar yang masyhur pada masa itu. Dalam berbagai catatan sejarah, disebutkan bahwa mereka pernah belajar kepada sejumlah ulama terkemuka, antara lain Syekh Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi Al-Azhari, Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz Al-Maghribi, Syekh Siddiq bin Umar Han, Syekh Muhammad Al-Jawari Al-Misri, Syekh Abdullah bin Syekh Ibrahim Al-Mirghani, Syekh Yusuf Abu Dzarrah Al-Misri, Syekh Abu Fauzi Ibrahim bin Muhammad Al-Rais Az-Zamzami Al-Maki, Syekh Atollah bin Ahmad Al-Misri Al-Azhar, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi Al-Madani, Syekh Ahmad bin Abdul Munin Edamanhuri, Syekh Sayyid Abul Faid Muhammad Murtado Az-Zabidi, Syekh Hasan bin Ahmad Akisi Al-Yamani, Syekh Salim bin Abdullah Al-Basri, Syekh Sayyid Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal, Syekh Abdurrahman bin Abdul Mubin Al-Faoni, Syekh Abdul Ghani bin Syekh Muhammad Hilal, Syekh Abid As-Sindi, Syekh Abdul Wahab At-Tantawi, Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Jawahir, Syekh Muhammad Zain bin Fakih Jalaluddin Aceh. Daftar panjang ini menunjukkan betapa luas jaringan keilmuan yang dimiliki oleh Syekh Muhammad Arsyad dan Syekh Muhammad Nafis, serta betapa kuat pijakan mereka dalam tradisi keilmuan formal Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Perbedaan metode menuntut ilmu inilah yang kelak sangat memengaruhi cara pemikiran dan ajaran yang dibawa Syekh Abdul Hamid Abulung sepulangnya ke Tanah Banjar. Jalan pengembaraan intelektual dan spiritual yang ditempuhnya membuat ia lebih menekankan pengalaman batin, makrifat, dan hakikat, daripada pengajaran syariat secara bertahap. Namun, metode pencarian ilmu yang tidak lazim ini pula yang akhirnya menimbulkan kesalahpahaman, terutama ketika ajaran-ajaran hakikat tersebut disampaikan kepada masyarakat awam yang belum siap menerimanya. Perbedaan pendekatan antara Abdul Hamid dengan ulama-ulama sezamannya, menjadi salah satu faktor utama munculnya konflik pemikiran yang berujung pada tragedi dalam sejarah hidupnya. Tidak ada satupun catatan sejarah tertulis yang mampu memastikan, berapa tahun Syekh Abdul Hamid Abulung menetap di Tanah Haram dalam rangka menuntut ilmu. Begitu pula tidak diketahui secara pasti pada tahun berapa beliau kembali ke Tanah Banjar. Kepulangannya seakan berlangsung dalam senyap, tanpa kabar resmi, tanpa penyambutan kerajaan, dan tanpa laporan kepada pihak istana yang dahulu memberangkatkannya bersama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Berbeda dengan Syekh Muhammad Arsyad, yang kepulangannya tercatat dan disambut oleh kerajaan sebagai seorang alim yang telah matang dalam ilmu syariat dan fikih, Syekh Abdul Hamid Abulung justru kembali sebagai seorang pengembara ruhani. Ia tidak datang membawa sanad keilmuan yang tersusun rapi di atas kertas, melainkan membawa pengalaman batin dan pemahaman hakikat yang telah meresap dalam dirinya. Pada masa itu, Kesultanan Banjar berada di bawah pemerintahan Sultan Tahmidillah, sebuah masa di mana kehidupan keagamaan masyarakat berkembang dengan sangat pesat. Pengajian-pengajian agama semakin marak diselenggarakan, baik di masjid-masjid, surau-surau, maupun di lingkungan istana. Para ulama tampil sebagai rujukan utama masyarakat dalam persoalan akidah, ibadah, dan hukum syariat. Mayoritas pengajian yang berkembang saat itu lebih menekankan penguatan tauhid Ahlussunnah wal Jamaah, serta pelaksanaan syariat Islam secara benar. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh ajaran Islam yang telah ditanamkan sejak masa awal Kesultanan Banjar oleh Syekh Hatib Dayyan, ulama besar yang menjadi tonggak pertama dakwah Islam Kerajaan Banjar. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah telah berurat berakar kuat dalam jiwa masyarakat Banjar, membentuk cara pandang mereka terhadap Tuhan, manusia, dan kehidupan beragama. Dalam suasana keagamaan yang kondusif inilah, Syekh Abdul Hamid Abulung mulai membuka majelis pengajian. Namun, sejak awal, pengajian yang beliau adakan menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok dibandingkan pengajian-pengajian lainnya. Ia tidak memulai pengajaran dari fikih atau hukum ibadah, tidak pula membahas persoalan halal dan haram, sebagaimana lazimnya para ulama saat itu. Sebaliknya, beliau langsung mengajak para pendengarnya memasuki wilayah tasawuf ketauhidan, yakni pembahasan tentang hakikat wujud, makrifat, dan hubungan esensial antara hamba dengan Tuhan. Ajaran ini pada dasarnya merupakan ilmu tingkat tinggi, yang dalam tradisi tasawuf klasik hanya disampaikan kepada murid-murid yang telah matang dalam syariat dan tarekat. Namun ajaran tersebut justru disampaikan kepada masyarakat umum, yang sebagian besar masih berada pada tahap pemahaman lahiriah dalam beragama. Akibatnya, banyak ajaran yang disalahpahami, bahkan dianggap bertentangan dengan akidah yang selama ini mereka yakini. Pernyataan Syekh Abdul Hamid bahwa ajaran tauhid dan syariat yang selama ini diajarkan hanyalah kulit, sementara hakikat adalah isi yang sejati, menjadi sumber keguncangan besar di tengah masyarakat. Banyak orang merasa bahwa keyakinan mereka direndahkan, bahkan dianggap belum benar. Kegelisahan ini berkembang menjadi perbincangan luas, perdebatan, dan perselisihan di berbagai lapisan masyarakat. Sebagian masyarakat mengagumi kedalaman ilmu Syekh Abdul Hamid, namun sementara sebagian lainnya merasa takut dan khawatir ajarannya akan merusak akidah. Dari mulut ke mulut, ajaran tersebut tersebar dengan berbagai penafsiran, bahkan tidak jarang disertai penambahan cerita yang memperkeruh keadaan. Hingga akhirnya kegemparan ini sampai ke telinga Sultan Tahmidillah. Sebagai penguasa, Sultan merasa bertanggung jawab penuh atas keselamatan akidah rakyatnya. Ia pun segera mengadakan musyawarah dengan para ulama kerajaan. Dari hasil musyawarah tersebut diputuskan, bahwa Syekh Abdul Hamid Abulung harus dipanggil ke istana agar Sultan dapat mendengar langsung penjelasan tentang ajaran yang disampaikannya. 2 orang utusan istana pun diperintahkan untuk mendatangi rumah Syekh Abdul Hamid. Dengan penuh sopan santun, mereka mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Salam itu dijawab dengan ramah, dan mereka dipersilakan masuk. Ketika maksud kedatangan mereka disampaikan, Syekh Abdul Hamid menjawab dengan tenang namun penuh makna. Di sini tidak ada Abdul Hamid. Yang ada hanyalah Tuhan.
Tentu jawaban tersebut membuat kedua utusan terdiam dan kebingungan. Namun mereka tetap menyampaikan jawaban tersebut apa adanya kepada Sultan. Mendengar laporan itu, Sultan justru memerintahkan mereka kembali dengan pesan yang lebih tegas, agar Tuhan yang dimaksud itu diundang menghadap ke istana. Ketika pesan tersebut disampaikan kembali, Syekh Abdul Hamid justru menjawab sebaliknya. Tuhan tidak ada. Yang ada hanyalah Abdul Hamid. Jawaban tersebut semakin membingungkan para utusan dan memperdalam persoalan. Sultan kembali bermusyawarah dengan para ulama. Setelah meneliti ajaran-ajaran yang disampaikan, mendengar kesaksian masyarakat, serta merujuk kepada kitab-kitab mu'tabar, termasuk Al-Ahkam Al-Sultaniyah karya Imam Al-Mawardi, para ulama menyimpulkan bahwa ajaran tersebut berpotensi menyesatkan masyarakat awam, meskipun mungkin memiliki dasar dalam tasawuf tingkat tinggi. Atas dasar kewajiban seorang pemimpin untuk menjaga agama dan akidah rakyatnya, Sultan akhirnya mengambil keputusan yang sangat berat. Ia memerintahkan agar Syekh Abdul Hamid Abulung dihadirkan ke istana. Siapapun yang berada di rumah itu, baik disebut Abdul Hamid maupun Tuhan, ia tetap harus datang. Di hadapan Sultan, Syekh Abdul Hamid menyatakan dengan tegas, bahwa ia tidak akan menarik atau mengubah keyakinannya. Ia meyakini sepenuh hati bahwa apa yang diajarkannya adalah kebenaran hakikat, namun disadari bahwa tidak semua orang mampu memahaminya. Ia pun menyatakan kesiapannya menghadapi segala konsekuensi, bahkan kematian, karena baginya tidak ada satupun makhluk yang dapat mencelakakan dirinya tanpa izin Allah. Atas keputusan Sultan, Syekh Abdul Hamid kemudian dimasukkan ke dalam kurungan besi yang berat dan sempit, lalu dibenamkan ke dasar sungai Lok Buntar. Namun takdir Allah berkata lain. Setiap kali waktu sholat tiba, kurungan itu muncul ke permukaan air, dan beliau melaksanakan sholat di atas air dengan khusyuk. Setelah kejadian itu, kurungan tersebut kembali tenggelam. Peristiwa ini terjadi berulang kali dan disaksikan oleh para pencari ikan, yang kemudian menjadikan Syekh Abdul Hamid sebagai guru mereka. Mendengar kejadian luar biasa ini, Sultan memerintahkan agar beliau diangkat kembali dan dibawa ke istana. Berbagai upaya untuk membinasakannya pun gagal. Akhirnya, atas petunjuk Syekh Abdul Hamid sendiri, digunakanlah senjata tertentu, dan ditusukkan pada bagian tubuh yang ia tunjukkan, setelah beliau menunaikan sholat sunnah 2 rakaat. Namun setelah hal tersebut dilaksanakan, darah yang keluar justru membentuk kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, membuat seluruh yang hadir tertegun dan berserah diri kepada Allah. Peristiwa ini menjadi pelajaran besar bahwa ajaran Datuk Abulung tidaklah sesat, melainkan berada pada makam hakikat yang sangat tinggi, yang hanya layak dipelajari oleh mereka yang telah matang dalam syariat dan akidah. Sebagai penebusan atas peristiwa tersebut, Sultan Tahmidillah II kemudian membangun Masjid Jami Syekh Abdul Hamid Abulung, sebagai bentuk penghormatan dan penyesalan atas keputusan yang pernah diambil terhadap seorang ulama besar Banjar. Kisah Syekh Abdul Hamid Abulung Al-Banjari, atau yang dikenal luas sebagai Datuk Abulung, bukanlah sekedar cerita tentang seorang ulama yang dihukum mati oleh penguasa. Lebih dari itu, kisah ini merupakan gambaran nyata tentang ketegangan abadi antara syariat dan hakikat, antara ilmu lahir dan ilmu batin, serta antara kepentingan menjaga ketertiban masyarakat dengan kebebasan pencarian spiritual individu. Hikayat Datuk Abulung mengajarkan bahwa dalam tradisi Islam, terutama dalam dunia tasawuf, terdapat tingkatan-tingkatan ilmu yang tidak dapat disamaratakan penyampaiannya. Apa yang benar dan sah pada tingkat hakikat, belum tentu aman dan dapat dipahami pada tingkat awam. Disinilah letak persoalan utama yang menimpa Datuk Abulung. 1. Syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Dalam tradisi tasawuf Islam, dikenal 4 tingkatan utama dalam perjalanan spiritual seorang hamba, yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Syariat merupakan fondasi awal yang wajib dilalui setiap muslim, berupa pelaksanaan hukum-hukum lahiriah Islam. Tarekat adalah jalan spiritual yang ditempuh untuk membersihkan jiwa. Hakikat adalah penyingkapan kebenaran batin, sedangkan makrifat adalah pengenalan terdalam kepada Allah. Ajaran Datuk Abulung berada pada tingkatan hakikat, bahkan mendekati makrifat. Ungkapan-ungkapan beliau yang sering dipahami secara harfiah oleh masyarakat awam, sejatinya merupakan ungkapan spiritual, atau syatot, sebagaimana yang juga pernah diucapkan oleh tokoh-tokoh tasawuf besar seperti Abu Yazid Al-Bustami dan Al-Halaj. Ungkapan-ungkapan ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan Tuhan atau menyamakan makhluk dengan Halik, melainkan menggambarkan lenyapnya ego diri, fana, dalam kesadaran ketuhanan.
Namun ketika ungkapan tersebut disampaikan tanpa tahapan dan bimbingan yang memadai, ia justru menimbulkan kesalahpahaman dan keguncangan akidah. Inilah pelajaran besar yang dapat diambil dari tragedi Datu Abulung. 2. Tanggung jawab ulama dan penguasa. Dari sudut pandang para ulama kerajaan dan Sultan Tahmidillah, keputusan yang diambil terhadap Datu Abulung bukanlah semata-mata karena kebencian pribadi, atau ketidaksukaan terhadap tasawuf. Keputusan tersebut lahir dari rasa tanggung jawab, untuk menjaga akidah masyarakat awam yang belum siap menerima ajaran hakikat. Dalam kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah, Imam Al-Mawardi menegaskan, bahwa seorang pemimpin wajib menjaga agama rakyatnya dari segala hal yang dapat merusak keyakinan mereka. Dalam konteks itulah, Sultan Tahmidillah dan para ulama kerajaan menilai bahwa ajaran Datu Abulung, meskipun mungkin benar pada tingkat tertentu, ajaran tersebut dinilai berbahaya jika dibiarkan tersebar luas tanpa batasan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sejarah Islam Banjar, hubungan antara ulama dan penguasa tidak bersifat mutlak hitam atau putih. Ada pertimbangan kemaslahatan, ketertiban sosial, dan keselamatan akidah umat yang menjadi dasar pengambilan keputusan, meskipun keputusan tersebut kemudian dipandang tragis dari sudut pandang spiritual. 3. Kontroversi, sesat atau salah paham. Hingga kini, status ajaran Datu Abulung masih menjadi perdebatan. Sebagian pihak menilai bahwa beliau telah menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sementara sebagian lainnya memandang bahwa beliau adalah seorang wali Allah yang ucapannya disalahpahami oleh masyarakat dan penguasa. Hikayat yang menceritakan berbagai keajaiban atau karomah yang menyertai beliau, seperti sholat di atas air, kebal terhadap senjata, hingga darah yang membentuk kalimat syahadat, menjadi dasar bagi sebagian masyarakat untuk meyakini bahwa Datu Abulung bukanlah seorang yang sesat. Sebaliknya, keajaiban-keajaiban tersebut dipahami sebagai tanda kedekatan beliau dengan Allah. Namun para ulama fikih dan syariat tetap mengingatkan, bahwa karomah bukanlah ukuran kebenaran ajaran, dan bahwa keselamatan akidah umat harus didahulukan daripada kekaguman terhadap hal-hal luar biasa. 4. Pelajaran bagi generasi setelahnya. Dari kisah Datu Abulung, terdapat banyak pelajaran berharga yang dapat dipetik oleh generasi setelahnya. Di antaranya, ilmu harus disampaikan sesuai dengan tingkat pemahaman umat. Ilmu hakikat tidak layak disampaikan kepada masyarakat awam tanpa tahapan syariat yang kuat. Tasawuf dan syariat bukanlah dua hal yang saling meniadakan. Keduanya saling melengkapi, sebagaimana lahir dan batin dalam diri manusia. Ulama memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kemurnian ajaran. Kesalahan dalam metode penyampaian dapat menimbulkan fitnah dan kekacauan. Penguasa memikul amanah menjaga agama dan ketertiban. Namun penguasa juga harus berhati-hati, agar tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan terhadap perkara-perkara spiritual. Perbedaan makam spiritual tidak boleh menjadi sumber perpecahan. Apa yang benar bagi seorang arif, belum tentu tepat bagi masyarakat umum. 5. Datu Abulung dalam ingatan kolektif masyarakat Banjar. Hingga kini, nama Datu Abulung tetap hidup dalam ingatan masyarakat Banjar. Makam beliau di Martapura menjadi tempat ziarah, bukan untuk mengagungkan ajarannya secara membuta, tetapi sebagai bentuk penghormatan terhadap seorang ulama yang telah memberikan pelajaran besar tentang kedalaman ilmu, keberanian keyakinan, dan risiko penyampaian hakikat tanpa batas. Pembangunan Masjid Jami Syekh Abdul Hamid Abulung oleh Sultan Tahmidillah II menjadi simbol rekonsiliasi sejarah, sebuah pengakuan bahwa tragedi yang terjadi bukanlah sekedar kesalahan individu, melainkan hasil dari benturan zaman, pemahaman, dan tingkat keilmuan. Kisah Datu Abulung mengajarkan bahwa jalan menuju Allah memiliki banyak makom dan tingkatan. Tidak semua jalan dapat dilalui bersama-sama, dan tidak semua kebenaran dapat diucapkan di setiap waktu dan tempat. Dalam hikayat ini, tersimpan peringatan agar umat Islam senantiasa menjaga keseimbangan antara syariat dan hakikat, antara ilmu lahir dan ilmu batin, demi terwujudnya kehidupan beragama yang selamat, damai, dan penuh hikmah. Demikianlah manakib, serta kisah-kisah karomah dari Sang Waliullah Tanah Banjar, Abah Guru Sekumpul. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.